Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Ibu, Bapak-bapak. Bisa disampaikan di kolom chat nanti jika ada pertanyaan ya Ibu. Terlebih dahulu, kita semua yang ada di sini semoga selalu dalam lindungannya dimanapun kita berada. Ibu-ibu kita cek konektivitas dulu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Apakah suara saya terlihat jelas? Jika jelas bisa disampaikan di kolom chat. Oh, jelas ya Ibu-ibu. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Perkenalkan terlebih dahulu saya Elia Puji Rahayu selaku host pada kesempatan Anda yang terhormat Dr. Anda Ibu Siti Nuria Zamzam Sigit selaku Ketua PKK Pokja 4 Surabaya dan juga Dr. Akbar selaku Sekretaris Pokja 4 Surabaya. Dan juga kepada pemateri kami, Dr. Komang Agung, SPOTK Spine, selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan di pagi hari ini, kami selaku Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya mengadakan webinar dengan topik Kenali gejala dan pengobatan pada nyeri sendi dengan narasumber kami yaitu Dr. Komang Agung, SPOTK Spine. Sebelum materi dimulai, saya persilahkan untuk Ketua Tim Penggerak PKK Surabaya untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Untuk Ibu Dr. Anda Siti Nuria Zamzam Sigit, bisa waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elia. Baik Ibu. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Kota Surabaya. Yang saya hormati narasumber Dr. Komang Agung, SPOTK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Yang saya hormati, saya cintai para kader PKK yang ada di 31 kecamatan dan para hadirin yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang sangat berbahagia ini kita masih dilimpahkan rahmatnya, hidayahnya, terutama kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa hadir dalam acara sosialisasi kenali gejala dan nyeri sendi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Kota Surabaya. Dan tak lupa semoga semua yang hadir dalam hari ini adalah sehat dan sukses buat Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi. Seperti diketahui bahwa osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kaki kehilangan kepadatannya sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Dan ini banyak sekali memang terjadi. Kadang sekarang dokter kita tidak melihat lagi usia. Kalau yang dulu kita sering nyeri, kemudian ngilu dan sebagainya, itu kita bisa tahu, oh iya Bu, karena Ibu usianya sudah usila, jadi usia lanjut. Maka dari itu pada pagi hari ini kami lebih banyak menghadirkan kader-kader kami yang ada di bawah, khususnya untuk kader posyandu lansia dokter. Jadi nanti kami mohon kepada semua peserta, terutama dari ibu-ibu kader, supaya bertanyalah sejelas-jelasnya tentang apa sih yang menyebabkan kita itu nyeri tulang, kemudian kadang habis berdiri kok rasanya susah sekali kita untuk habis duduk kita susah sekali untuk berdiri, ataukah karena ini faktor umur, ataukah memang tulang kita sudah mulai mengalami osteoporosis.
Saya tidak perpanjang lebar, dokter, supaya kita menyingkat waktu. Mari sekali lagi saya terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, kemudian Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Kota Surabaya atas terselenggaranya acara ini. Dan kepada kader kami mohon apa yang dapat Ibu dapatkan pada pagi hari ini dapat Ibu sampaikan kepada warga di sekitar Ibu. Kalau Ibu sebagai kader posyandu lansia, tolong sampaikan pada waktu ada pertemuan lansia, karena memang untuk sementara ini posyandu lansia memang belum ada kegiatan karena masa pandemi. Tetapi setidaknya pengetahuan yang kita dapatkan hari ini jangan hanya dipakai untuk diri kita sendiri, tetapi kita share, kita sampaikan kepada semua warga yang ada di wilayah kelurahan, RW, RT, dan khususnya Kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Sukses untuk lansia, di mana bahagia lansia adalah salah satu tujuan kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk sambutannya. Baik, sebelum Dr. Komang menyampaikan materi, terlebih dahulu saya ingin bacakan kurikulum vitae dari beliau. Baik, Dr. Komang Agung Irianto Suryaningrat, Dokter SPOTK Fix. Dr. Komang lahir, alamat Dr. Komang di Surabaya, tanggal lahir Dr. Komang, Surabaya 11 Mei 1963. Dan sekarang Dr. Komang praktek di Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya. Prakteknya setiap hari dimulai dari jam 11 siang. Baik Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Untuk Dr. Komang, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Ya, terima kasih Ibu Ketua Pokja 4 PKK Surabaya, Ibu Dr. Anda Siti, terima kasih, dan Dr. Akbar, dan Ibu-Ibu PKK seluruh Surabaya yang hadir pada hari ini. Salam selamat pagi, salam sejahtera, semoga semuanya sehat. Ya. Saya berterima kasih sekali saya bisa berbagi informasi tentang kesehatan. Semoga apa yang akan saya bagi hari ini bisa bermanfaat. Bentar, saya mau share screen dulu. Sudah kelihatan? Share screen-nya sudah? Belum, Dok. Oh. Ini? Sudah? Masih belum, Dok. Oh, belum. Nah. Ini sudah? Sudah tak anu kan? Sudah? Sudah Dok, sudah. Oke. Ya. Nah, oke. Saya perbesar dulu. Oke. Sudah kelihatan semua ya? Sudah Dokter. Nah, oke. Terima kasih. Saya hari ini akan memberikan tentang nyeri tulang dan sendi di era COVID. Ya. Ini memang tidak mudah kalau kita mengalami nyeri tulang dan sendi di masa pandemi seperti ini. Tapi bagaimana kita harus bisa merawat diri sendiri dahulu dan kapan kita harus memutuskan untuk ke dokter. Jadi tidak semua harus ke dokter, ya. Tidak semua harus ke dokter, tidak semua harus dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi kita harus bisa, kalau istilah di kedokteran itu, kita bisa mendiagnosis, memeriksa diri sendiri. Atau sarari, periksalah diri sendiri. Ya. Nah ini. Selalu keluhan kita
itu adalah nyeri. Ya. Nah, di era COVID ini pasien sendiri juga takut ke rumah sakit. Ya. Tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya juga takut kedatangan pasien. Ya, kalau dia kan selalu juga takut. Tuh. Jangan-jangan positif, jangan-jangan OTG. Jadi bukan hanya pasiennya, tenaga kesehatannya takut, dokternya pun juga takut. Dokternya sendiri takut. Ya, ini jujur saya bilang, bukan hanya ibu-ibu yang takut, dokternya sendiri, saya sendiri takut. Nah, terus harus bagaimana kita? Sebenarnya kita harus lihat dulu, ya, alat gerak kita. Alat gerak itu merupakan alat gerak atas, alat gerak bawah, dan tulang belakang. Sehingga kita bisa jalan, bisa bekerja, bisa naik turun tangga, bisa sholat, bisa sembahyang dengan normal. Ya, dari sistem alat gerak itu. Dia terdiri dari apa? Dia terdiri dari tulang, dari sendi, dari otot, dari saraf, dan pembuluh darah. Jadi semua sistem itu harus terintegrasi dan berfungsi secara normal. Contoh ya, yang kalau kita lihat, dulu saya itu enggak apa-apa loh, naik turun tangga, tapi sekarang kok sakit. Tapi sakitnya masih enteng-enteng lah, oke, itu bisa kita anggap, wah ini nyerinya masih ringan. Ya, jadi sistem itu harus berjalan secara normal. Jadi alat gerak atas, alat gerak bawah, dan tulang belakang. Yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan pembuluh darah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya tulang, hanya sendi, hanya otot, hanya saraf, tidak bisa. Harus mengetahui sistem itu. Dengan tahu sistem itu, kita tahu sakitnya kira-kira di apa. Ya, itu caranya merawat diri sendiri. Ya. Kalau bisa bergerak semuanya seperti saya, nah bergerak semua begini, dengan kenceng begini, wah, pasti sehat walafiat. Ya itu ngetes, jadi setiap pagi dites, gerakkan semua. Oh, sendi oke, sendi tangan oke, sendi bahu oke, sendi panggul oke, lutut oke, sudah. Berarti kita oke. Kenapa saya ambil gambar ini? Ini salah satu contoh bahwa semua sistem kita terintegrasi secara normal. Ya, karena normal. Gerakan tangan enggak sakit, mau makan juga enggak sakit, ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Karena keluhannya sebagian besar itu keluhannya nyeri. Ya. Yang Ibu harus perhatikan adalah keluhannya itu apa? Nyeri kah? Bengkok kah? Kelemahan itu tidak bisa gerak, atau lumpuh, atau geringgingan, atau rasa tebal, atau kesemutan. Nah, itu yang harus ditanyakan ke diri kita. Terus yang kedua, sudah berapa lama? Ya, kalau ini ternyata keluhannya, sakitnya itu kira-kira sudah 2 minggu dan makin sakit, Jadi yang saya jadikan ukuran, yang harus dijadikan ukuran adalah dulu saya tidur tidak terganggu, sekarang duduk saja sudah sakit. Berarti itu ada sesuatu. Jadi kualitas sakitnya sudah naik. Dulu saya cuma sakit begini, tapi sekarang duduk saja sudah sakit, berarti kualitas sakitnya naik. Ya. Tapi kalau nyerinya begini, saya sakit tapi masih bisa jalan-jalan pagi, masih bisa jalan-jalan sore, oke, abaikan, ya, nggak usah takut, nggak usah pergi kemana-mana dulu, latihan sendiri saja. Yang kedua, sudah berapa lama? Kalau intensitas sakitnya itu tetap tidak naik, Ibu nggak usah khawatir. Seperti tadi Bu Siti bilang bahwa ini faktor U atau faktor usia, ya. Kemudian umur berapa? Umur berapa itu penting karena apakah anak-anak, apakah remaja, apakah usia produktif ataukah lansia seperti kita. Ya, itu penting untuk dikembalikan. Ya, kalau usianya seperti kita, seperti saya ini,
berarti kita ini termasuk lansia. Kalau nyerinya cuma datar-datar saja, tidak ada kualitas peningkatan, kita tenang saja. Wah, ini sudah waktunya, sudah di atas 50 ya. Sudah di atas 50 ini memang semuanya akan begini, tapi yang penting tidak ada sakit lain. Ya. Nah, yang perlu lagi diketahui, adakah keluhan lain? Keluhan lain, contoh ya, saya ada sakit, selain panggul saya sakit, lutut saya sakit, saya juga sakit tulang belakang saya sakit, leher saya sakit. Kemudian ditambahin lagi, saya pernah operasi sesuatu penyakit. Nah, itu harus dicari, kira-kira penyakit itu ada hubungannya enggak dengan rasa sakit saya yang sekarang saya derita. Itu caranya, melihat diri kita. Kemudian, sudah berobat atau belum? Oh ya, sekarang banyak obat bebas kan, obat rasa nyeri, obat bebas yang bisa diminum. Contoh, paracetamol itu kita bisa beli di apotek ya, obat sakit. Kalau kita minumin obat-obat yang sederhana, obat bebas, obat penghilang rasa sakit yang sederhana, dan itu hilang, ibu tidak usah khawatir. Atau ibu tidak usah pakai obat apa-apa, 2 minggu ibu hanya latihan pergerakan, latihan otot, dan hilang. Tidak usah periksa ke dokter, tidak usah macam-macam pergi ke rumah sakit. Udah latihan sendiri. Itu caranya. Tapi kalau sudah diobatin, ya 2 minggu diobatin, kok tidak baik, kok tambah sakit. Nah, itu saatnya kita harus menanyakan ke dokter apakah ada memang kelainan atau hanya karena faktor-faktor U yang tadi. Ini salah satu. Foto saya paparkan, ini bengkok dan ini sakit, ya, bengkok dan sakit. Ya, kalau ini jelas ada kelainan struktur. Ya, kalau ini jelas kalau sakitnya meningkat harus ke dokter, tidak bisa diobatin sendiri. Ya, dalam 2 minggu tidak mempan dengan obat-obat minum yang umum, ya sudah harus diperiksakan ke dokter. Ya. Kemudian lagi yang harus diperhatikan pada rasa nyeri tadi. Ya, nyerinya ini mendadak kah? Baru mendadak atau sudah lama? Kemudian yang kedua, ya, saya minggu lalu terima 2 orang, yang satu kebetulan teman saya di WA, kemudian difoto, tangannya bengkak, mendadak dan sakit sekali, tidak bisa bergerak. Ya, saya tanya, baru? Iya baru 2 hari ini, mulai malam kemarin. Saya kasih obat minum, enggak, tapi sakitnya sakit bukan main. Ya, enggak. Terus saya tanya, apa jatuh ibu? Enggak, karena malam enggak bisa lewat, saya enggak bisa periksa, jadi dia lewat WA. Ya, lewat WA, kemudian saya minta difoto saja dengan WA, tolong dikirim dari depan, dari samping tangannya, saya lihat. Nah, pertanyaan saya, ada sakit lain enggak? Ya, ada sakit lain enggak? Ternyata ibunya bilang, enggak, saya enggak tahu, enggak ada sakit lain. Oke, besok diperiksa ya, darahnya, coba cek ini. Nah, ternyata apa? Asam uratnya tinggi sekali. Itu salah satu contoh, walaupun ternyata ibu itu selama ini enggak pernah tahu kalau dia punya kelainan berupa asam urat yang cukup tinggi, ya. Nah, kemudian yang kedua, baru saja kemarin. Jadi seorang ibu, karena sebagian besar ini terjadi di rumah. Saya enggak apa-apa loh, Dok. Saya cuman keserimpet sandal. Saya cuman keserimpet sandal. Berarti baru kejadiannya. Ada nyeri pada panggulnya, kejadiannya baru. Keserimpet sandal di rumah. Sekarang saya enggak bisa jalan. Sakit sekali. Ya, sakit sekali. Jatuh, Bu? Enggak, saya enggak sampai jatuh kok. Katanya beliau. Saya enggak sampai jatuh. Saya keserimpet, kemudian saya bisa pegangan kursi, tapi badan saya muntir. Habis itu saya enggak bisa jalan. Ini paling sering dialami oleh wanita dan selalu kejadiannya di rumah. Ya, selalu kejadiannya di rumah. Ya, kalau begitu hati-hati. Jadi kalau sakitnya terus, jadi ibu ini masih bisa nahan 1 minggu. Di rumah 1 minggu karena berpikir tidak terjadi apa-apa. Minggu berikutnya sudah tidak tahan. Ya. Akhirnya dibawa ke dokter, kemudian kita foto, ternyata patah panggulnya.
Ya. Nah, yang kedua, kalau itu kronik atau non trauma, ya, keluhannya ini sudah lama, ya, sudah berobat tidak baik, tapi masih bisa kerja, masih bisa jalan ke mal, kualitas sakitnya datar-datar saja, itu enggak usah khawatir. Ini biasanya karena faktor U atau karena aktivitas yang berlebihan. Ya, kadang-kadang di era pandemi ini olahraganya digenjot berlebihan yang biasanya seharusnya olahraga itu mulai dosis rendah, dosis sedang, dosis tinggi. Kalau sudah semua terkondisikan, baru tiap hari digenjot. Ya, kalau awal-awal mungkin timbul sakit, ototnya sakit, sendinya sakit, itu biasanya karena over. Kemudian yang kedua lagi yang sering dialami, tangan saya kaku semua dan nyangkut. Terus pertanyaan saya sederhana, Ibu berapa jam main WA saat pandemi? Waduh, ini kerjaan saya memang online nih dok, semuanya pegang HP dan mouse. Nah, itu berarti sendinya tidak bisa bermain. Berarti karena overuse atau overtraining pada era-era pandemi ini banyak sekali terjadi. Nah, yang dijadikan patokan dari semua itu adalah kualitas sakit. Jadi kalau kualitas sakitnya hanya datar-datar dan fungsinya masih bisa dilakukan secara baik, Ibu tidak usah khawatir. Tapi kalau sudah mulai mengganggu fungsi atau nyerinya bertambah, berarti itu menunjukkan saatnya pergi ke dokter. Ya. Ini salah satu contoh foto di sebelah kanan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang ini jatuh, ya, kemudian bahunya tidak bisa bergerak dan langsung mekangkang begini bahunya. Ya, ini hampir 100%. Ini keluar dari sendi. Ya, kalau dia posisinya mekangkang begini, itu namanya sendinya keluar. Ya, sendinya keluar dari rumahnya. Nah, ini harus dibawa ke dokter, difoto dan dibetulkan. Ya, kalau begini tidak mungkin bisa dipijat karena kita harus masukkan bagian sendinya ke tempat semula sebelum jatuh, ke tempat yang normal. Ya. Kira-kira kalau keluhan kita itu rasa sakit, itu apa saja sih yang mungkin kena adalah satu, patah tulang, itu karena trauma. Kedua, dislokasi sendi atau bahasa Indonesianya cerai sendi, yang seperti tadi, sendinya keluar dari mangkokannya. Itu paling sering kalau kejadiannya di rumah, sendi bahu. Paling sering untuk orang-orang usia lanjut itu paling sering sendi bahu. Atau habis naik sepeda, olahraga, jatuh. Itu bahunya bisa melingse kalau kita bilang. Ya. Yang kedua, selain patah tulang dan dislokasi, yang kedua adalah degeneratif atau karena tadi ada istilah faktor U, faktor usia. Yang paling banyak adalah osteoporosis dan osteoartritis. Osteoporosis itu mengenai tulang. Osteoporosis itu mengenai tulang. Jadi masanya tulang atau kepadatan tulang menjadi menurun. Sedangkan osteoartritis itu mengenai sendi. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi lutut, panggul, dan tulang belakang. Itu yang paling sering. Pada dasarnya semua sendi bisa terkena osteoartritis. Semua tulang juga bisa terkena osteoporosis. Ya, tapi yang paling sering untuk osteoporosis adalah tulang punggung, tulang panggul atau pinggul, dan pergelangan tangan. 3 tempat itu yang paling sering patah. Ya, paling sering patah itu 3 tempat itu. Ya. Dan kejadiannya paling sering terjatuh di rumah. Ya. Yang keempat, apa penyebab kira-kira? Bisa infeksi atau inflamasi. Nah, untuk usia-usia lanjut yang paling banyak adalah inflamasi. Infeksi menduduki urutan kedua. Infeksi itu contohnya karena apa? Biasanya kegigit nyamuk atau digaruk, atau pada orang usia lanjut itu kulitnya kan kering, jadi mudah krek, mudah gatal, garuk, sehingga digaruk, dengan digaruk luka, kemudian kumannya masuk lewat kulit, terjadilah infeksi. Karena infeksi bisa mulai dari kulit sampai ke sendi, sampai ke tulang bisa terjadi. Yang paling ringan mengenai kulit, ya. Kalau sudah berat bisa masuk ke otot. Nah, yang kedua, inflamasi. Inflamasi yang paling banyak pada usia
kita, seusia kita, usia lansia, itu adalah asam urat dan rematik. Itu bisa mengenai sendi. Atau kalau ada yang sering sekarang ada autoimun, ya bisa autoimun lain, tidak selalu harus rematik, tapi manifestasinya, keluhannya sebagian besar sama pada sendi, yaitu nyeri, bengkak pada persendian. Nyeri, bengkak, dan gangguan pergerakan. Itu yang paling sering untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, penyebab lain adalah tumor ganas primer atau tumor ganas sekunder. Maksudnya tumor ganas sekunder itu yang menyebar dari tempat lain, menyebar ke tulang. Yang paling sering adalah tulang belakang. Ya. Yang dimaksud dengan tumor ganas primer adalah asal-usulnya itu berasal dari tulangnya sendiri, dari jaringan lunak di sekitar tulang. Ya, bukan dari tempat lain. Kemudian tumor yang menyebar atau yang sekunder itu dari tempat lain menyebar ke tulang. Paling sering tulang belakang dan panggul. Ya. Patokannya kalau wanita itu biasanya dari payudara paling banyak. Kalau laki paling banyak dari prostat dan paru-paru. Ya. Nah, jadi kalau sebagai kita di rumah bagaimana mendiagnosisnya, ya kita kelompokkan 4 ini. Jadi sebelum ke dokter kira-kira kita masuk kemana? Apakah ini patah tulang? Oh enggak, kita enggak jatuh. Apakah ini kan degeneratif? Bisa tulangnya, bisa sendinya. Apakah infeksi atau bengkak, ada kemerahan? Oh enggak ada. Oh, apakah ada pernah penyakit lain, ada benjolan di ketiak, ada benjolan di payudara, atau ada gangguan sulit kencing? Oh berarti ini kira-kira poin yang keempat. Kalau ada itu. Jadi kelompokkan aja ini, ya ada 4 poin ini. Sebab kalau yang satunya misalnya kelainan bawaan apa-apa kan enggak, karena ini kita sudah di lansia, di usia ini tinggal 4 ini. Ya, jadi selalu memikirkan 4 ini. Ya. Kemudian kalau ini karena degeneratif, karena osteoartritis, berarti kebanyakan mengenai kerusakan sendi dan tulang yang pada umumnya mengenai punggung, pinggul, dan pergelangan. Ya, jadi kalau dari ini kita sudah bisa mendiagnosis sendiri, memeriksa sendiri, mendiagnosis sendiri, kemudian mengarahkan kita untuk mengobatin diri sendiri dulu, mendiagnosis diri sendiri dulu kira-kira apa. Kalau memang tidak membaik, kita putuskan untuk pergi ke dokter. Ya, contoh ini seperti ibu kemarin, dia trauma akut. Ya, tapi masih bisa tahan sakitnya. Dia masih minum obat. Dia coba tahan 1 minggu. Ya, coba tahan 1 minggu. Tapi setelah 1 minggu dia bilang sudah tidak bisa jalan saya. Ini pasti ada sesuatu. Betul. Ya, seperti seperti gambar yang di sebelah kanan. Ya, kalau bentuknya mengsle kayak begitu tuh pasti keluar dari sendinya. Ya, ini pada umumnya kecelakaan biasanya karena olahraga, karena sepeda, kecelakaan lalu lintas itu bisa. Harus traumanya trauma yang cukup besar. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya untuk lansia itu biasanya 3 tempat kalau trauma. Bisa pergelangan, bisa punggung, dan bisa panggul. Ya. Terus bagaimana kita menyikapi karena dari rumah kan? Apa langsung ke rumah sakit? Oke, kalau rumah sakitnya jauh, kalau itu kejadiannya malam, sekarang banyak fasilitas, bisa lewat telemedicine, bisa lewat HP, ya. Kemudian cari yang rumah sakit kira-kira dekat, tidak ketemu orang banyak, ya supaya tidak ada kontak, tidak ada kerumunan, dan janjian sehingga bisa diatur semua, sehingga keamanan atau pencegahan untuk prokesnya itu bisa berjalan. Sehingga ibu juga tidak perlu khawatir, nakesnya juga tidak perlu khawatir, dokternya juga tidak perlu takut. Itu yang kira-kira bisa dilakukan. Apa harus operasi? Tidak harus operasi, ya. Lihat masing-masing kasusnya apa. Apakah itu patah tulang? Kalau patah tulang posisinya bagus, tidak perlu operasi. Tapi kalau patah tulangnya mengenai panggul, dan panggul itu sebagian besar hampir 100% tidak akan pernah nyambung. Itu memang perlu tindakan operasi. Jadi kasus-kasus tertentu untuk patah tulang perlu tindakan operasi. Tapi ada untuk alat gerak atas, kalau posisinya bagus, tidak hanya perlu reposisi, pasang gips itu bisa dilakukan. Ya, tapi kelemahannya apa? Latihannya terlambat. Ya,
Jadi harus dilihat apakah itu patah tulang, posisinya bagus, ada emergensinya enggak, apa kita perlu rehabilitasi lebih cepat, ada plus minus dari setiap tindakan nanti yang akan dilakukan. Perlu operasi atau tidak, ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua tentang degeneratif. Degeneratif seperti tadi osteoporosis dan osteoartritis, ya. Stadium-stadium awal sampai stadium menengah itu hampir semuanya tidak perlu tindakan pembedahan. Hanya perlu latihan otot, diberikan obat-obatan, penguatan otot, otot punggung, otot pinggang, otot paha, dan biasanya nanti di-guiding, dituntun bagaimana cara latihan supaya ibu bisa melakukannya di rumah. Ya, itu untuk yang kasus-kasus osteoporosis atau osteoartritis, ya. Kemudian yang ketiga untuk inflamasi itu biasanya sebagian besar hanya pakai obat, tidak ada tindakan pembedahan. Untuk infeksi bisa dua, bisa pembedahan, bisa tidak, tergantung stage-nya. Kalau stadiumnya awal itu biasanya pakai obat. Kalau sudah timbul nanah, sudah bengkaknya berulang itu perlu tindakan operasi. Ya. Kemudian yang keempat tumor ganas. Tumor ganas ini juga tergantung stadiumnya apa. Ada yang perlu tindakan pembedahan untuk memperbaiki kualitas hidup, dan dikombinasi dengan kemoterapi dan penyinaran atau radiasi, ya. Atau kalau misalnya tumornya tumor jinak, tentunya tindakannya cuma satu, yaitu tindakan pembedahan tanpa ada pengobatan tambahan lagi. Ya, tergantung lagi jenis tumornya, ganas atau jinak itu disesuaikan. Kalau jinak, tindakan operasi itu biasanya tidak perlu tambahan pengobatan-pengobatan yang lain. Tapi tumor ganas biasanya dilihat jenisnya memang di tulangkah atau penyebaran dari tempat lain. Kalau penyebaran dari tempat lain, tumor primernya misalnya dari payudara, dari prostat, itu harus diobatin dulu, disembuhkan sambil berjalan ngobatin daerah-daerah mana pada bagian tulang dan sendi yang ada penyebaran dari tumornya. Ya. Itu. Nah, ini patah tulang pada orang usia lanjut. Ini paling sering pada pergelangan. Ya. Ini kalau ingin latihan cepat memang bisa dilakukan pembedahan. Keuntungannya apa? Latihan, pergerakan tangannya bisa langsung. Kalau pasang gips bisa, tetapi biasanya tidak bisa seindah aslinya karena kualitas tulang yang sudah kropos itu sering menyebabkan dia bengkok. Dan pasang gips paling sedikit 5 minggu sampai 6 minggu, paling cepat 5 minggu dengan 3 kali ganti. Ini salah satu tempat yang paling sering patah adalah pergelangan, ya, terpleset di rumah, saat jalan. Yang paling sering kejadian adalah bangun pagi, ya, karena kesusu mau ke kamar mandi, kepleset terus patah, ya. Nah, pada orang usia lanjut yang paling sering patah tulang adalah patah tulang belakang, patah tulang panggul, patah tulang pergelangan tangan. Kalau patah tulang belakang, sebagian besar tidak perlu operasi karena hanya compression, cemet saja tulangnya. Ya, baru dilakukan pembedahan kalau nyerinya berkelanjutan. Pembedahannya tidak perlu operasi, hanya dilakukan suntik semen, jadi minimally invasif, jadi lebih ringan tindakannya. Yang kedua, patah tulang panggul. Patah tulang panggul ini harus operasi. Apalagi kalau penderitanya, kalau ibu sebelumnya bisa berjalan, ini harus operasi karena tidak pernah bisa nyambung. Tujuan operasi adalah mempercepat rehabilitasi, latihan jalan. Ya, kalau tidak operasi, apa yang terjadi? Kakinya lebih pendek, bagian yang patah tidak akan pernah nyambung. Ya. Yang ketiga, patah pergelangan tangan. Pada patah pergelangan tangan, ini bisa dilakukan kalau posisinya bagus, cukup hanya pasang gips. Kalau posisinya tidak bagus, harus dioperasi, pasang pen, kemudian dilakukan rehabilitasi. Kalau posisinya jelek tetapi tidak mau operasi, bisa dipasang gips, dia akan nyambung, tapi biasanya nyambungnya akan bengkok. Ya, karena bagian-bagian yang nyambung itu belum terreposisi secara sempurna. Ya. Itu tempat paling sering. Ya. Ada bagian patah tulang yang termasuk gawat darurat, ya, di mana ada patah
patah tulang terbuka, patah tulang dengan gangguan pembuluh darah, atau kondisi-kondisi di mana tulang dan sendi terjadi akut infeksi. Itu kondisi-kondisi gawat darurat. Jadi ibu tidak boleh menunggu. Ini harus segera pergi ke dokter ya untuk mencari pertolongan, untuk mencari pengobatan supaya segera dilakukan tindakan. Kalau yang patah terbuka, kalau tidak segera dilakukan tindakan, itu akan menimbulkan infeksi. Kalau yang kedua, kalau gangguan pembuluh darah, misalnya habis patah, terus pembuluh darahnya kejepit, itu kakinya bisa mati. Jadi trauma atau patah tulang yang menyebabkan gangguan pembuluh darah bisa menyebabkan kematian dari alat geraknya. Yang ketiga, pada kondisi akut infeksi harus segera mencari pertolongan ke dokter. Kenapa? Supaya infeksinya tidak menyebar di daerah lokal ataupun menyebar ke seluruh tubuh yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Itu hal-hal gawat darurat yang harus ibu ketahui kalau terjadi sesuatu di keluarga atau di teman atau di saudara. Nah, ini salah satu tanda infeksi, tetapi bukan akut, ya kelihatan. Jadi tidak perlu ke susu pergi malam-malam ke gawat darurat. Ini bisa ditunda. Ya, ini sudah lama infeksinya. Ini menunjukkan infeksi yang kronis. Kalau baru itu akut, supaya tidak menjadi kronis harus segera dibawa ke dokter. Nah, obat-obatan apa yang bisa dipakai? Ya. Sekarang banyak obat-obat sakit yang dijual bebas, ya, yang memang boleh ibu beli, ya paling mudah itu Panadol, itu biasa itu paling mudah. Kemudian yang kedua pakai obat gosok, jangan pakai obat-obatan yang banyak mengandung kortikosteroid karena bisa membuat tulang kropos, bisa membuat mukanya jadi bengkak, ya. Jadi kalau kita bilang itu namanya full moon face, mukanya seperti bunder dan gemuk, jadi nafsu makannya jadi banyak, ya. Kemudian yang paling ringan lagi bisa pilih pakai obat gosok atau fisioterapi. Jadi kurangin penggunaan obat-obatan, kalau bisa ya fisioterapi, obat gosok. Nanti dilihat perkembangannya 2 sampai 3 minggu, ya. Kalau nyerinya itu berkurang banyak, ya mungkin tidak perlu pergi ke dokter, tapi kok tetap saja nyeri atau kualitasnya bertambah, itu menunjukkan bahwa ibu harus segera pergi ke dokter. Nah, ada 5 pesan-pesan yang harus dilakukan. Pertama adalah bergerak, berjalan, bekerja, berolahraga, dan berjemur. Ya, ini harus dikerjakan. Ya. Saya melakukan pagi dan sore, jadi tetap saya lakukan. Jadi kira-kira kalau sehari saya jalan itu 10 kiloan, ya muter saja. Sebenarnya bosan, tetapi mau apa lagi? Ya, bergerak, berjalan, bekerja, berolahraga, dan berjemur. Jadi kita ambil hikmahnya dari pandemi ini, dengan kita banyak bergerak, berjalan, bekerja, berolahraga, dan berjemur, kita lebih sehat. Ya, ambil sisi positifnya. Ya, ambil sisi positifnya kalau kita melakukan semua ini. Nah, yang terpenting jangan sampai jatuh, karena jatuh sebagian besar terjadi di rumah. Ya. Yang terakhir dari 5B itu plus pola makan. Ya, kan Satgas Covid juga mengingatkan kita pola makan yang lebih banyak mengandung buah, sayuran, ya, itu akan lebih meningkatkan sistem imun kita. Ya. Nah, dari itu sebenarnya apa sih yang kita tuju? Karena kalau saya perhatikan di ujung jalan sana, kita kan nggak tahu jalan sampai 70 kah, sampai 80 kah, atau sampai 100 tahun, kan nggak tahu. Ya. Selama perjalanan ini kita kan tidak pernah tahu perjalanan itu akan berhenti di 70, 80, 90 atau 100, ya. Tapi bagaimana kita menjalani perjalanan ini, mengikuti perjalanan ini dengan sehat, bahagia di saat tua tanpa obat. Ya kan? Jadi sehat, bahagia di hari tua tanpa obat. Sebab kenapa?
Coba lihat ya, kalau nanti misalnya, dok, kalsium saya kurang, vitamin D3 saya kurang. No, saya sudah minum obat anti hipertensi, minum obat anti diabetes. Berapa bungkus sehari saya minum obat? Ya, contoh, kalau kalsium cari makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium, yaitu buah, sayur, ikan laut, ya, brokoli, tomat, pokoknya semua sayur dan buahan pasti itu ada, banyak kalsium dan berjemur pagi hari, ya. Nah, saya diprotes sama ibu-ibu, kalau saya berjemur dok kan tambah hitam loh, tambah hitam terus bagaimana? Nah, maka berjemurnya yang dibalik, jadi kenakan dari punggung, ya, jangan mukanya, jadi ditutup mukanya, jadi yang kenakan daerah punggungnya, ya. Nah, itu kira-kira dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan, ya. Jadi sehat tanpa obat di hari tua, itu pesannya. Terima kasih. Nanti kalau memang ada diskusi, ya. Iya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih dokter untuk pemaparan materinya sudah sangat jelas ya ibu-ibu ya. Ya, saya menyoroti pesan-pesan dari dokter Komang bahwa kita tuh harus selalu menerapkan 5B plus pola makan ya dok ya. Mulai dari bergerak, berjalan, bekerja, berolahraga, dan berjemur. Sehat, bahagia di hari tua tanpa obat. Baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat yang ada di Zoom, atau bisa yang via YouTube juga bisa menanyakan di komentar. Baik dokter, ini sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Susilowati. Dokter, saya izin bertanya. Usia saya 50 tahun, tulang belakang saya nyeri terus setiap hari, sudah 10 tahun. Terutama di lokasi titik 30 cm di bawah tengkuk. Kalau dibaringkan lurus di atas kasur atau lantai, enak rasanya. Apakah itu gejala pengeroposan tulang belakang? Dan solusinya bagaimana dok? Apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi pengeroposan tulang? Terima kasih dokter. Ya. Itu di daerah tengkuk berarti di daerah leher ya? Iya dok. Ya, saya selalu kalau sudah berapa lama itu keluhannya ibu? 10 tahun dok. 10 tahun. Ya, saya selalu lihat satu, perhatikan kerjaannya apa. Ya, kerjaannya apa? Dia perlu posisi duduk, posisi nunduk, enggak berjam-jam untuk melakukan pekerjaan. Sebab orang sering mengira bahwa tulang dan sendi itu hanya tulang dan sendi. Enggak. Di luar tulang dan sendi itu ada otot yang membuat kepala saya jadi tegak. Kalau kepala saya tegak, ini karena otot di belakang. Jadi kalau otot saya bagus, kalau otot saya terlatih, leher saya tidak akan jatuh maju. Kalau otot saya jelek, leher saya akan jatuh maju sehingga saya sakit. Ini spasme pada servikalnya. Jadi spasme atau tegang pada otot daerah leher. Bagaimana saya menanggulangin itu? Kita nanti ibu harus ke fisioterapi sekali saja, minta dilatih otot leher, kemudian ibu lakukan tiap hari di rumah. Kemudian yang kedua, kerjaan apa yang membuat ini tambah sakit, itu harus dikurangin supaya tidak lama-lama tambah nunduk, nanti lama-lama tambah begini, ya, lama-lama tambah bungkuk, tambah maju terus kepalanya, ya. Karena ibu sekarang sudah usia 50, ya. Jadi latih otot lehernya, itu satu. Berapa lama latihannya? Fisioterapi latihan otot selama 6 minggu. Setelah itu kalau itu berhasil itu diteruskan. Kalau itu gagal baru difoto, dilihat apakah ada kelainan pada tulang dan sendinya. Kalau dari foto dan foto ronsen tidak menunjukkan kelainan tapi sakitnya bertambah, biasanya kita lakukan pemeriksaan lanjutan namanya MRI untuk melihat apakah sendinya, apakah uratnya atau ototnya sudah mengalami penekanan. Itu yang biasanya kita lakukan. Ya.
Ada lagi? Ada lagi, Dok. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Sumarti. Mohon izin bertanya, Dok. Saya pernah operasi karena patah tulang tibia plateu sejak 2015 dan sampai saat ini belum lepas pen. Apabila terlalu lama berdiri atau berjalan, ada rasa nyeri pada area patahan yang sudah dioperasi. Apakah hal tersebut wajar, Dokter? Ya. Biasanya kalau sudah 2015, tulangnya itu sudah sembuh. Patah tulang tibia plateau, ya, tibial plateau itu adalah patah tulang pada persendian. Patah tulang pada daerah persendian, sendinya itu tidak akan pernah kembali normal seperti tulang. Karena pada patah tulang yang mengenai sendi, itu tulang rawan tidak punya pembuluh darah, jadi tulang rawannya tidak akan pernah sembuh. Jadi tulang rawannya kalau memang ada step off, tidak rata, pernah cedera, pernah patah saat itu, dia tidak akan pernah kembali normal seperti sebelum cedera. Jadi rasa sakit itu terjadi akibat patah tulang pada tibial platonya atau daerah persendian yang tidak pernah kembali normal. Yang bisa dilakukan adalah latihan otot paha yang depan dan samping untuk memperkuat persendian lutut sehingga mengurangi rasa sakitnya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ya, ini usia 50 tahun selalu kalah di lutut. Nah, apakah glukosamin membantu? Nah, ya. Ini pertanyaan yang ketiga, ya. Saya lihat, maaf, ini ada 3 faktor, ya. Female, wanita, fatty, ya. Pada umumnya untuk wanita di atas 40 tahun, kemudian pada saat menopause berat badannya akan naik. Sebagian besar itu. Nah, bagaimana mengkondisikan supaya itu, nah itu yang harus diatur. Kenapa? Karena lutut kita tetap 2. Setelah di atas 50, lutut kita tidak jadi 4, tetap 2. Ya. Ada yang cerita sama saya, dulu saya 40 dok, sekarang di atas 50 saya 80. Terus saya sambil senyum, saya tanya, lututnya jadi 4 apa tetap 2, Bu? 2. Nah, bebannya jadi 2 kali. Kalau bebannya jadi 2 kali, lututnya tetap 2, berarti kan bebannya yang harus ditanggung jadi lebih besar. 1, itu harus dikontrol betul. Kedua, seperti tadi sudah saya katakan bahwa itu bukan hanya tulang dan sendi. Di luar itu ada otot. Ya, nyun sewu, kalau ototnya dilatih itu isinya daging, tapi kalau ototnya tidak dilatih isinya lemak. Jadi harus latihan otot paha. Dok, caranya gimana? Wong ini musim hujan terus. Bisa dilakukan di rumah. Ya, latihan pembebanan itu semua ada di YouTube. Bagaimana melatih otot paha. Saya senangnya sepedaan. Bisa dilakukan sepedaan dengan bersepeda di rumah, bisa sepeda stasioner. Kalau tidak hujan bisa dilakukan sepedaan keluar. Ya, itu untuk melatih otot paha. Kalau otot pahanya bagus, sendinya tidak gampang oklak. Jadi tidak goyang gitu sendinya. Ya. Sendinya bisa stabil. Kalau sendinya stabil, jarang sakit lutut. Ya. Kemudian pertanyaan lanjutan, dengan minum glukosamin. Glukosamin sendiri itu sebenarnya komponen dari cairan sendi. Ya. Kemudian pemberian obat-obatan glukosamin per oral dari evidence base, dari bukti ilmiah yang diberikan dan tidak minum obat sama saja, tidak ada perbedaan. Itu jawaban saya. Ya, jadi orang yang minum glukosamin sama orang yang tidak minum glukosamin tidak ada bedanya. Ya. Kemudian apakah glukosamin bisa menyebabkan diabetes? Ya. Saya belum baca evidence-nya. Ya, tapi apapun itu obat yang diminum berlebihan tentunya ada efek samping. Ya. Tapi kenapa glukosamin bisa menghilangkan rasa sakit? Karena ada campuran di situ namanya MSM. Ya, kalau kita minum glukosamin
kan minumnya lewat makan, kemudian lambung, lewat usus, kemudian kebuang. Jadi secara logika tidak ada efeknya. Bukti ilmiah juga mengatakan bahwa yang minum glukosamin dan tidak minum sama saja. Kalau saya tidak merekomendasikan karena tidak ada efek. Justru latihan otot yang rutin dilakukan tiap hari justru itu banyak membantu kekuatan dan stabilitas dari lutut. Itu jawabannya untuk pertanyaan yang ketiga. Ada lagi? Ada dok. Yang keempat, jari telunjuk saya kaku, sendi tengah kaku, dan ini sudah ada 2 bulan. Ya, itu ada nyangkut enggak ya? Kalau tadi nyeri sendi, ya nyeri sendi-sendi, ya. Pada umumnya itu terjadi pada semua ibu-ibu yang banyak melakukan aktivitas kerja rumah tangga tiap hari, ya apalagi kan sekarang di era pandemi lebih banyak di rumah, ya. Kemudian pakai HP berjam-jam atau berkebun pakai gunting berlama-lama, itu akan menyebabkan penebalan dari sheet-nya. Nah, itu coba kalau pagi langsung digerakkan, direndam air hangat, kalau kerjaannya ada hubungan dengan megang alat sesuatu atau HP itu setiap 1 jam harus digerakkan supaya sendi-sendi dapat makanan. Kalau berjam-jam dalam satu posisi, dia akan menimbulkan kekakuan dan penebalan dari sheet dari urat yang menggerakkan tangan. Nah, nanti kalau terus akhirnya nyangkut, bunyi klik, nah itu akhirnya kalau sudah lama itu mesti harus dioperasi. Tapi kalau baru biasanya bisa direndam air hangat, dilatih, kemudian hal-hal apa yang memperberat kondisi ini itu dihindari, itu akan biasanya sembuh dan hilang. Ya, baik dokter. Untuk selanjutnya dari TPPKK Kelurahan Perak Utara, dok. Usia saya 53 tahun, sekitar 1 bulan ini lutut kalau lama ditekuk atau mau diluruskan rasanya kaku dan ngilu. Apakah ini dikarenakan faktor usia, dok? Jadi begini, sendi itu dapat makan dari pergerakan. Ada istilah itu ya, orang hidup itu harus bergerak. Bergerak itu menunjukkan hidup. Jadi itu jangan diem, harus bergerak, semua digerakkan. Ya, kalau misalnya kerja 1 jam itu kalau kita bilang ini harus mulet, digerakkan semua sendinya supaya tidak kaku. Ya, kalau itu dalam satu posisi berlama-lama kemudian bangun itu mesti sakit lututnya, pinggangnya sakit. Jadi itu harus bergerak. Ya, kalau tadi apakah ini osteoartritis atau proses penuaan? Jawabannya iya. Karena kenapa? Karena sendi itu dapat makan dari pergerakan. Kalau kita melakukan pergerakan pada persendian, cairan sendi itu akan keluar masuk lewat pembungkusnya. Kalau kita diamkan, dia tidak dapat makan. Dengan dia tidak dapat makan, lama-lama jadi kaku. Lama-lama setelah kaku, dia tidak bergerak, tambah sakit, tambah tidak digerakkan, tambah cepat rusak. Ya, dari itu kalau kita sudah usia lanjut seperti saya, harus banyak bergerak. Justru jangan banyak diam. Kalau makin banyak diam, akan makin cepat habis baterainya. Ya, makin banyak bergerak, baterainya makin awet. Jangan dibalik, ya. Kenapa makin awet? Karena kita bergerak, karena kita kasih makan. Kalau kita tidak bergerak, tambah cepat rusak, ya, tambah cepat kaku. Iya, ya. Dokter. Satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Ya. Ini dari Vida Posyandulansia. Siang dok, saya usia 44 tahun, kader posyandulansia. Riwayat terapi saya sebelum pandemi, rutin terapi laser di Rumah Sakit UNER karena frozen shoulder di bahu kanan. Apabila nyeri itu kambuh waktu malam hari, kalau aktivitas bergerak tidak nyeri, malah sebaliknya. Apabila saya diam, nyerinya luar biasa. Waktu terapi itu nyeri berangsur hilang, sekarang kambuh lagi. Gerakan apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti terapi tersebut, dok? Yang bisa dilakukan di rumah mungkin maksudnya dari pertanyaannya. Semua kalau sendi bahu itu pergerakannya harus berputar. Sebisa apapun pergerakan sendi harus dilakukan. Ya, kalau maksudnya kemeng tuh langsung jangan berhenti. Sekarang kemeng kita bisa melakukan begini ya,
lakukan gerakan maju mundur. Sebab kenapa? Kalau kita diamkan akan makin lengket. Makin tidak bisa bergerak, makin kaku. Pergerakan apa yang dilakukan? Semua pergerakan sendi, mulai depan, samping, belakang, ya, terutama untuk ibu-ibu yang sering terganggu adalah kalau tidak bisa pegang rambut dan tidak bisa pasang bra, ya, betulkan baju atau kancing bagian belakang itu sering terganggu. Jadi harus digerakkan depan, belakang, atas, samping, dan ke belakang. Ya, harus dilakukan pergerakan semuanya. Kenapa? Dengan bergerak begitu, sendinya, cairan sendinya akan berputar dan sendinya dapat makan. Ya. Iya, baik dokter. Ini berhubung karena waktu juga sudah mulai mepet, ini pertanyaan saya tampung nanti saya akan sampaikan ke dokter ya dok ya. Ya, nah, ini ada satu jawab yang akan saya jawab. Oh ya, tentang baik dokter. Operasi meniskus. Iya. Ya, baik, jadi umur 57 tahun dari ibu ini ya, Ibu Oki Titisari Saputra. Ya. Jadi semua komponen tulang rawan, semua komponen meniskus itu tidak akan pernah tumbuh lagi. Meniskus yang robek ada yang bisa dijahit, ada yang tidak bisa dijahit. Kalau tidak bisa dijahit dan dia mengganggu, biasanya dilakukan minisektomi, dibuang sebagian. Apakah itu bisa tumbuh? Jawabannya tidak. Ke depan seperti apa? Karena biasanya yang sisi luarnya dipertahankan, itu biasanya tidak akan tumbuh. Ya, apakah bisa akan terjadi osteoartritis atau pengapuran? Semua orang akan mengalami itu. Ya, bukan hanya karena meniskusnya yang dibuang. Semua akan menuju ke situ, tinggal cepat atau lambat. Ya, pada umumnya orang-orang yang meniskusnya sudah robek itu akan lebih lambat, apalagi ada faktor eksternal, misalnya overweight atau aktivitas olahraga yang high impact, lari, naik gunung, sepak bola akan mempercepat rusaknya itu. Ya. Oke, itu dari saya. Iya, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya dan pemaparannya. Dokter, sebelum dokter mengakhiri, sebentar, maaf. Ini tadi direkam enggak ya? Iya dok. Sebab ada yang tidak mendengar suaranya di daerah dari Ibu Titi di daerah Gunung Sari. Ya, ada yang enggak ketangkep di situ. Direkam kok dok, dan kita juga nanti biar juga bisa disampaikan. Iya, iya. Sebelum dokter mengakhiri, mungkin dokter bisa memberikan tips peregangan ringan yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk di rumah di sehari-hari, dok. Saya biasanya melakukan, ya, kalau saya sudah 1 jam duduk nanti seperti ini, ya, saya gerakan ke atas. Nah, itu tujuannya apa? Tarik. Kalau kita dulu kan diajarin mulet, ya, digerakkan, itu ditarik ke atas. Nah, tarik ke atas itu langsung tulang belakang. Karena tulang belakang itu bentuknya itu bukan C loh, jangan lupa bentuknya S. Leher itu cekung, punggung itu cembung, pinggang itu cekung. Ya. Dan kalau itu jadi lurus, leher jadi lurus, pinggang jadi lurus, akan gampang sakit. Ya. Kemudian kalau kerjanya lama, ya 1 jam harus bangun dan di belakangnya pinggang harus diganjel bantal. Kalau bisa, letakkan komputer itu sejajar, jangan nunduk. Ya. Tujuannya apa? Supaya tadi itu semua struktur badan kita jadi awet. Ya, gerakkan semua sendi, tarik ke atas, gerakkan semua, terus saya ini kerjanya duduk, gimana saya latihan lutut? Diangkat, maaf ya, saya biasanya luruskan kaki. Nah, diangkat. Diangkat. Ya. Jadi melakukan peregangan, melakukan stretching, tidak harus keluar kantor, bisa dilakukan di dalam kantor, bisa dilakukan sambil duduk. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penggunaan obat. Karena obat ada satu efek yang positif, ada obat efek yang negatif. Ya, jangan minum obat sampai 1 karung. Ya, sekarang kita manfaatkan pekarangan untuk nanam sembarang supaya kita bisa tidak usah beli karena semua vitamin makanan ada di rumah sendiri. Ya. Iya. Jadi back to nature. Jadi bagaimana kita sehat walafiat tanpa obat, ya. Sehat bahagia di hari tua tanpa obat. Tanpa obat. Ya. Ya. Baik.
Terima kasih dokter, ini sangat bermanfaat sekali mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja di kantor atau yang WFH dari rumah. Itu mungkin sangat membantu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih untuk pemaparannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih, semoga sehat. Selamat pagi Ibu semuanya dan Dokter Akbar, Ibu Siti. Semoga sehat, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi dokter. Ya bisa live ya. Iya dokter. Ini punya aku mana ya? Ya, untuk selanjutnya ibu-ibu, bagaimana pemaparan dari dokter Komang sangat jelas ya ibu-ibu ya. Baik. Jika ibu-ibu masih ada pertanyaan, bisa disampaikan via di grup chat. Ibu nanti akan saya sampaikan kepada dokter Komang. Jika masih ada pertanyaan. Ini untuk sesi yang paling menarik ya Ibu ya. Ini ada door prize dari acara pada pagi hari ini. Kira-kira siapa ya Ibu ini yang memiliki pertanyaan terbaik di antara semua yang sudah memberikan pertanyaan? Langsung saja diberikan. Saya sudah mengantongi 5 nama ini Bu untuk 5 pertanyaan terbaik dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama ada Ibu Susilowati. Selamat Ibu Susilowati. Ibu Susilowati ini dari mana ya Bu ya? Bisa di-unmute. Mungkin bisa di-unmute, Bu. Oh, dari SD Anugerah Pekerti. Baik. Untuk yang kedua ada Ibu Sumarti, TPPKK Kecamatan Jambangan. Selamat Ibu. Dan untuk yang pemenang yang ketiga, ini dengan Ibu RR Tin Sumartini. Selamat Ibu RR Tin Sumartini. Ini dari mana ya Ibu? Mungkin bisa di chat di kolom chat. Ya, sama-sama Ibu Sumarti. Lalu pemenang yang keempat ada dari TPPKK Kelurahan Karangpilang. Selamat Ibu. Dan yang terakhir ada Ibu Oki Titisari. Ibu Oki Titisari ini dari mana ya Bu kalau boleh saya tahu? Mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Baik, untuk door prize-nya sudah kami sampaikan di TPPKK Tambak Sari ya Bu, nanti bisa diambil di sana. Iya, Dokter Akbar. Yes, ya Mbak. Apakah Dokter Akbar ingin menyampaikan sesuatu untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak pada pagi hari ini? Mungkin ada pesan atau apa, Dok? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan Rumah Sakit Ortopedi, kemudian kepada narasumber atas kesempatan kerjasamanya dengan tim penggerak PKK Kota Surabaya. Untuk keterangan nanti bisa dibantu ya Mbak moderator. Iya. Untuk peserta-pesertanya ini nanti didetailkan dari mana, karena pengambilan souvenirnya ada di kantor PKK Kota Surabaya di Jalan Sari nomor 11. Iya, jadi, baik dokter. Kayak Ibu Oki itu keterangannya dia di mana? Kalau luar kota kan kasihan dia harus datang atau bagaimana nantinya?
bisa berkomunikasi lebih lanjut. Iya, baik dokter. Untuk teman-teman kader posyandu lansia, saya aturkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat buat rekan-rekan di posyandu lansia. Walaupun posyandu lansia belum buka, tapi bisa share materinya nanti lewat WA group. Atau mungkin nanti Mbak saya kita dikirimi materi ya nanti ya. Iya, nanti. Oke. Ya, sekian itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih dokter. Berhubung ini acaranya sudah di penghujung acara, ini semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya Bu ya. Tadi Dokter Komang juga sudah luar biasa sekali dalam menyampaikan materinya, sudah sangat jelas. Saya sebagai moderator untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan atas perhatian Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.